adalah ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah pengangkatan khusus hanya untuk orang-orang percaya yang berjaga-jaga. Kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, inilah yang disebut kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu ketika Tuhan menyelesaikan proyeknya di akhir zaman. Orang yang tertinggal, yang tidak mempertahankan imannya dengan nyawanya, mereka akan habis. Kemudian masuk yang disebut kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan memulihkan bumi ini. Nah, pertanyaannya, kapan minggu ke-70 Daniel itu dimulai lagi? Karena kita tidak tahu masa gereja itu berapa lama dan disebut di dalam Alkitab. Kapan minggu ke-70 Daniel itu dimulai? Firman Tuhan memberitahukan ada tanda-tandanya. Tuhan tidak pernah menyebut tahun berapa mulai diperhitungkan minggu ke-70 Daniel. Ya, aku sampai ke-70 Daniel. Tidak diberitahukan kapan, tetapi tanda-tandanya diberitahukan. Ada tanda-tanda yang Bapak Ibu dan saudara dan saya harus ingat dan harus mengerti. Begitu kita lihat tanda itu, maka kita akan tahu berarti kita sudah masuk di masa yang namanya Sabat ke-70 Daniel. Apa tandanya? Baik di dalam gereja Tuhan memberikan tandanya, juga di dunia Tuhan pun juga berikan tandanya. Apa itu tandanya di dalam gereja? Ya, di dalam gereja tandanya adalah Tuhan akan mencurahkan yang namanya hujan akhir dan hujan awal, di mana itu bicara tentang pekerjaan Roh Kudus dengan luar biasa. Ya, di mana itu pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Hari-hari ini firman Tuhan katakan menjelang kedatangan Tuhan, di hari akhir Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya dengan limpah, pelan-pelan satu-satu, ya, gambarnya satu-satu supaya saya bisa jelaskan. Ya, yang pertama yang Tuhan kerjakan adalah tentang bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Ya, Roh Kudus adalah fasilitas bagi orang-orang percaya di akhir zaman. Ya, Roh Kudus adalah fasilitas untuk orang-orang di akhir zaman. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa. Itu sebabnya kenapa kita harus belajar minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Karena hanya yang bisa mendengar suara Roh, yang mendengar bunyi sangkakala. Saudara, seringkali kita sudah pernah mendengar bahwa kedatangan Tuhan itu didahului dengan bunyi sangkakala. Tapi bunyi sangkakalanya bukan seperti bunyi sangkakala yang saya bunyikan ini, saudara. Yang ditangkap dengan telinga jasmani. Itu nanti adalah bunyi sangkakala yang didengar oleh suara Roh. Makanya saudara jangan kaget ada banyak fenomena ya, mungkin di negara ini pernah beberapa tahun yang lalu ada fenomena terdengar seperti ada suara sangkakala ya di udara, terdengar di banyak orang. Tapi nyatanya itu belum datang. Itu bukan sangkakala tanda kedatangan Tuhan. Sangkakala kedatangan Tuhan itu terdengarnya oleh telinga Roh, bukan telinga jasmani. Ya, jadi yang bisa mendengar hanya orang-orang yang berjalan di dalam Roh. Ya, itu sebabnya kalau saudara pernah lihat film tentang pengangkatan, orang sedang berjalan, orang sedang beraktivitas, tahu-tahu ada yang bilang, "Loh, kok tadi? Kenapa?" Hanya yang tidak bisa mendengar suara Roh, tidak bisa dengar suara sangkakala itu, sehingga ketika tahu-tahu ada yang menghilang itu pengangkatan, dia tidak menyadari. Kenapa? Karena itu suara sangkakala hanya bisa didengar oleh suara Roh. Itu sebabnya salah satunya Roh penolong yang diberikan, fasilitas yang Tuhan berikan buat orang-orang di generasi akhir zaman adalah Roh Kudus. Jangan pernah kita melepaskan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu jaminan materai orang-orang percaya. Yang kedua, tandanya adalah di mana Tuhan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang dulunya banyak tidak dimengerti. Hari-hari ini pembukaan firman Tuhan itu banyak. Hari-hari ini saudara tidak perlu tunggu harus jadi pendeta baru saudara belajar firman Tuhan. Saudara, dahulu yang firman Tuhan yang rasanya sulit dimengerti, hari-hari ini saudara akan melihat itu kan mulai dibukakan. Saat itu saya mendorong saudara teruslah baca firman Tuhan, teruslah bertanya-tanya akan Tuhan. Karena hari-hari ini banyak rahasia-rahasia Tuhan yang akan disingkapkan oleh Tuhan.
ya akan disingkapkan. Yang dulu kita rasanya tidak ngerti apa artinya ini, nanti akan disingkapkan itu. Kemudian tanda apa lagi yang Tuhan akan kerjakan di dalam gereja? Ya selain hujan Roh Kudus, pembukaan firman Tuhan, maka bicara tentang tanda perjamuan di mana unity, ya kesatuan tubuh Kristus sedunia mulai nyata. Kenapa? Apakah dari dulu belum ada? Belum. Gereja Tuhan belum bisa bersatu secara global. Kenapa? Fasilitasnya belum ada. Hari ini gereja Tuhan secara global bisa terkoneksi. Ya, kemarin Ruth sempat nanya kepada saya, Mam, acara yang di Jakarta kemarin yang tidak sempat kita buat karena seharusnya rencana bulan Mei itu kami pastoral berangkat ke Jakarta untuk ikut seminar Bill Johnson dengan Heidi Baker, ya, Reva Ministry. Tapi karena ada situasi yang seperti ini sehingga acara itu ditangguhkan beberapa waktu yang lalu, ya. Dia bilang, Mam, kemarin itu acaranya dibuat model Zoom, ya, Zoom dengan para pembicara-pembicara. Lalu saya juga cerita kepada dia, saya punya grup yang namanya Upper Room, ya, Upper Room di mana salah satu mentornya adalah Pastor Ambrose yang pernah melayani kita di tempat ini dari India. Itu juga pakai Zoom. Maka inilah yang disebut fasilitas di mana tubuh Kristus sedunia akan nyata dan bisa terrealisasi. Hamba-hamba Tuhan dari luar negeri nggak perlu harus tunggu datang ke Indonesia. Ya, sama seperti hari ini. Hari ini Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan kita tidak bisa beribadah dengan bebas lewat online dan sebagainya. Karena apa? Ini fasilitas. Nanti datang aniaya, di mana betul-betul gereja tidak boleh ibadah. Kalau saudara dan saya tidak terbiasa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, habis. Selagi ada kesempatan kita masih boleh beribadah, pakailah kesempatan. Pakailah kesempatan. Sudah lihat film Antichrist? Next, karena ada waktu kita nonton sama-sama ya film tentang Antichrist, tentang film tentang akhir zaman. Saya masih menyimpan filmnya tentang akhir zaman. Ya, saudara, ngeri. Orang mau ibadah, dianiaya, bisa dibunuh, bisa dibunuh. Kesempatan kalau kita masih bisa beribadah, walaupun terbatas, ya, walaupun terbatas, tapi masih ada kesempatan. Pakai. Karena nanti datang waktu, tidak bisa. Tubuh Kristus global itu bisa nyata. Itu cara, itu ciri. Kalau tubuh Kristus global sudah mulai terjadi unity, itu sebenarnya kita mulai mengerti, wow, ini tanda-tanda. Ya, Pak Niko, beliau dari Indonesia dinobatkan sebagai Bapak Pentakosta yang ketiga, hamba Tuhan yang dipakai dalam hal kerasulan untuk menyampaikan tentang proyek Tuhan Pentakosta yang ketiga, Roh Kudus, hujan akhir, pembukaan rahasia firman Tuhan. Hari-hari ini banyak. Kemudian tubuh Kristus mulai menyatu secara unity, ya, secara global. Kemudian apa? 3 angka, next, 3 angka kedatangan Tuhan yang banyak pertobatan, jiwa-jiwa pelayanan orang sempurna itu juga tanda loh. Ya, hari-hari ini ada mulai banyak yang orang-orang sempurna. Nanti yang sudah mulai melihat, kok orang ini hilang, tidak ketahuan di mana. Pernah satu kali seorang hamba Tuhan dari India namanya Pastor Sandu Sundarsing, ya, sampai hari ini beliau tidak ditemukan. Kalau beliau dibunuh, jasadnya di mana? Kalau beliau masih hidup, orangnya di mana juga tidak ada. Tapi beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal luar biasa, dipakai Tuhan, yang kudusannya, dedikasinya dalam melayani Tuhan sampai ini tidak ketahui. Dan itu cuma hanya 1-2. Tapi nanti di minggu ke-70 Daniel itu banyak sudah. Itu banyak. Pelajaran yang kita pernah belajar, berapa jumlahnya orang sempurna? Minimal bisa 144.000. 144.000. Angkanya dari mana itu? Dari kitab Wahyu ada. Ya, itu kitab Wahyu ada. Ya. Wah, luar biasa so. Kalau kita bisa menikmati pelayanan orang sempurna itu luar biasa. Ya, luar biasa. Apalagi yang Tuhan akan kerjakan, tanda-tanda
bahwa sahabat ke-70 Daniel itu akan terjadi, ya, akan terjadi baptisan api, ya, baptisan api, baptisan roh air, oke, baptisan roh sudah. Yang satu ini jangan lupa, Tuhan punya yang namanya baptisan api. Baptisan api, makanya kenapa kita belajar hari-hari ini tentang tahan uji dan tahan tekanan. Ini tema kita di bulan Mei, tahan uji dan tahan tekanan. Kenapa? Karena ini yang Tuhan akan kerjakan. Kami ya hamba-hamba Tuhan harus mempersiapkan jemaat Tuhan untuk masuk. Karena ini akan terjadi. Kita tidak bisa menghindari. Karena itu rancangan dan itu bagian di mana itu akan Tuhan kerjakan di minggu 70 Daniel, dan kita adalah generasi yang akan masuk di dalam minggu 70 Daniel. Baptisan api, ujian akhir. Apa itu? Aniaya. Aniaya akan terjadi untuk memurnikan, untuk menyaring kita. Lalu apa lagi tandanya? Tanda perjamuan suci. Firman Tuhan katakan ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apa tandanya kedatanganmu? Di mana engkau kedatanganmu itu? Tuhan katakan, di mana ada burung pemakan bangkai, di mana ada bangkai, disitulah ada burung pemakan bangkai. Apa artinya itu? Tubuh dan darah Kristus, tanda perjamuan suci. Ya, tanda perjamuan suci itu bicara seperti waktu jemaat mula-mula. Next kita akan belajar tentang bagaimana cara hidup orang percaya di jemaat mula-mula, yang sebenarnya itu akan Tuhan kerjakan kembali di akhir zaman, dan itu harus menjadi tata cara hidup orang anak-anak Tuhan, ya, jemaat Tuhan di akhir zaman. Salah satunya apa? Mereka setiap hari memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing, dan tiap hari mereka berkumpul di bait Allah untuk memecahkan roti dan makan bersama. Ini bicara tentang perjamuan suci. Karena perjamuan suci itu fasilitas di akhir zaman untuk membuat kita mengoreksi diri kita setiap hari. Karena kedatangan Tuhan makin dekat. Lalu tanda berikutnya apa? 3 tanda kedatangan Tuhan harus genap. Ya, 3 angka kedatangan Tuhan harus genap. Apa itu? Yang pertama, Injil harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Bisa kan? Bisa. Hari ini dengan internet, ya, itu mau di pucuk gunung, mau di mana, selama ada itu bisa. Dan hari ini yang namanya nama Tuhan diberitakan sampai di mana-mana, ya, sampai di mana-mana. Yang kedua apa? Orang yang kudus, yang orang yang kudus, orang yang diselamatkan, genap. Lalu yang ketiga, angka orang yang sempurna, bicara orang-orang yang terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan mensucikan diri. Itu tanda-tanda dalam gereja. Kalau itu sudah mulai ada, saudara dan saya harus mulai berjaga-jaga. Itu artinya saudara dan saya harus mengerti kedatangan Tuhan sudah lama, sudah masuk di 3,5 tahun yang pertama. Ya, di luar gereja apa yang terjadi? Ya, ini tandanya. Yeremia 30 ayat 7. Israel dimurnikan, masuk dalam pencucian. Hari-hari ini saudara lihat Israel juga mulai mengalami masalah demi masalah. Untuk apa? Mereka harus disucikan juga. Ya, kemudian antikris mulai muncul. Jadi antikris bukan munculnya, kalau tadi saudara ingat tanda lengkungnya 70 minggu Daniel, 3,5 tahun yang pertama, 3,5 tahun yang kedua. Kerajaan antikris itu 3,5 tahun yang kedua. Tapi bukan berarti antikrisnya munculnya itu nanti 3,5 tahun yang kedua, enggak. Di 3,5 tahun yang pertama antikris mulai muncul, sudah mulai muncul. Tetapi leadernya, pemimpin antikrisnya munculnya 49 hari, ya, sebelum pengangkatan. Sebelum pengangkatan. Bu, di mana semua? Nanti saya tidak cukup waktu karena waktunya terbatas, ya. Next kita akan belajar lagi. Itu saya pernah buat bahas seminar akhir zaman di tempat ini, ya. Saudara bisa belajar lagi. Kemudian juga Injil sampai ke seluruh bumi, ya. Dosa juga makin puncak. Wahyu 22:11, hari-hari ini yang namanya dosa yang tidak pernah terbayangkan mulai terjadi lagi. Orang berbuat dosa sudah mulai tidak malu. Zaman dulu orang kalau berbuat dosa itu kan sembunyi-sembunyi, ya. Zaman sekarang orang berbuat dosa itu tidak sembunyi-sembunyi. Fair-fairan, belak-belakan, ya, belak-belakan. Kenapa? Karena dunia sudah makin kedurhakaan makin meningkat. Yang
dosa makin dosa, yang suci makin suci. Kemudian tanda 4 meterai, tanda 4 sangkakala itu akan terjadi. Ya, saya tidak cukup waktu untuk membahas tentang 4 meterai dan 4 sangkakala. Next kita akan nyambung pelajaran ini. Tapi pagi hari ini yang Tuhan kita mau belajar adalah situasinya yang hari-hari ini saudara dan saya harus waspadai. Apa itu? Ya, apa itu? Saudara dan saya hari-hari ini situasinya, kenapa Tuhan izinkan? Kalau yang namanya virus dari dulu, virus kan sudah ada. Ya, COVID-19, saya seringkali sampaikan, COVID-19 tidak terlalu berbahaya dibandingkan Ebola, dibandingkan virus HIV. Tapi kenapa yang satu ini yang dalam tanda itu sebenarnya tidak potensi pembunuhnya tidak sekeras gitu ya, tidak se-ekstrim Ebola atau HIV. Tapi kenapa kok justru ini Tuhan izinkan jadi pandemi? Bukan masalah virusnya sudah, tapi waktunya sudah sampai. Waktunya sudah sampai. Dulu Ebola wah marak di mana-mana, tapi tidak mendunia, tidak global. Ya, Pak Budi seringkali sudah sampaikan tanda peristiwa di akhir zaman itu terjadinya apa? Globalisasi. Kalau perang melawan bangsa dari dulu sudah ada perang. Tapi nanti saudara lihat, itu kan global. Itu tidak 1-2 negara, semua itu terjadi di mana-mana. Yang penyesatan terjadi di mana-mana. Penyakit sampah, bicara penyakit menular itu juga terjadi di mana-mana. Itu global. Supaya apa? Tidak ada yang bisa saling tolong menolong. Kalau hari ini, Indonesia terjadi bencana, nanti yang di sana menolong dari negara lain menolong. Nanti negara lain terjadi bencana, negara lain ikut bantu menolong. Nanti datang waktunya globalisasi, tidak ada lagi yang saling tolong menolong. Kenapa? Masing-masing alami sendiri-sendiri. Gempa bumi, bencana alam itu terjadi di mana-mana. Ya, maka yang terjadi sebenarnya Tuhan mau bicara. Ini Tuhan izinkan untuk membuat apa? Terjadinya yang namanya pemisahan, yang disebut seleksi akhir zaman. Daniel pasal 11 ayat 35. Minggu kemarin sudah saya sampaikan juga Daniel pasal 11 ayat yang ke-35. Kita akan baca ayat ini, Daniel pasal 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan. Ini yang Tuhan adakan. Situasinya seperti ini yang saudara dan saya sedang hari-hari ini hadapi. Demikian diadakan, supaya dengan demikian diadakan apa itu? Pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Di antara siapa? Orang-orang bijaksana. Sampai dimasuk orang bijaksana di sini, orang-orang percaya, bukan orang-orang di luar, orang-orang percaya. Ini yang dimaksud dengan kitab Wahyu, bintang-bintang di langit, yang sepertiganya akan diseret oleh ekor naga. Wah, ini bintang-bintang, orang-orang bijaksana, orang-orang percaya. Tuhan akan buat pengujian, penyaringan, dan pemurnian sampai ada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Nah, kapan? Ini waktunya telah ditetapkan. Kapan itu? Sekarang sudah dimulai. Sekarang sudah dimulai pengujian, penyaringan, pemurnian. Hari-hari ini anehnya belum terlalu lama, tapi hari-hari ini sudah mulai muncul pengujian. Ya, mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh, mana yang melekat, mana yang tidak melekat, mana yang berbuah, mana yang tidak berbuah, mana yang tinggal di dalam Kristus dan mana yang tidak tinggal di dalam Kristus. Ya, beberapa waktu yang lalu di sesi doa pastoral, Sir Sefri, ya, hambanya Sir Sefri menyampaikan firman Tuhan tentang tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Sambil saya mendengarkan kesaksian sharing tim pastoral, lalu Tuhan ingatkan saya, kamu pernah ingat dan apa yang aku ajar kepadamu tentang apa artinya tinggal di dalam Kristus? Lalu Tuhan ingatkan saya Yohanes pasal 15 ayat yang kedua tentang tinggal di dalam Kristus. Teman-teman membahas tentang bagaimana berbuah, ya. Tapi yang Tuhan ingatkan saya ketika saya belajar tentang Yohanes pasal 15 adalah ayat
Barang siapa yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah. Dan siapa yang berbuah, dia akan makin dibersihkan. Kalau istilah terjemahan lama, diracuni. Artinya apa? Dipotong, dipotong, supaya makin berbuah. Apanya dipotong? Daun. Kalau saudara belajar pelajaran IPA, para petani-petani itu, kalau saudara nanam tanaman buah yang kok tidak berbuah-buah ya, coba dicek apakah daunnya terlalu banyak. Makanya dikerjakan supaya cepat berbuah, Pak. Daunnya aja potong semua. Ya jangan habis semua gitu ya. Banyak atau supaya apa? Karena sari-sari makannya banyak habis untuk daun, sehingga buahnya tidak jadi-jadi. Saudara bisa praktekkan. Kalau saudara punya tanaman apa? Mangga atau tanaman jamu, kok lama ya tidak berbuah-buah? Yang lain sudah boleh berbuah, kok mau saya belum berbuah? Potong itu daun-daunnya. Apa itu daun? Kebanggaan kita, kedagingan kita, ya, kesuksesan kita. Kadang buat izinkan harus dipotong supaya hidup kita makin berbuah. Itu tinggal di dalam Kristus. Saudara dan saya, kita mesti mempersiapkan diri kita. Ya, kita mesti mempersiapkan diri kita. Kita tidak bisa menghindar, saya tidak akan. Tidak bisa. Orang bijaksana. Kalau kita tidak masuk dalam pengujian, penyaringan dan pemurnian, berarti kita tidak masuk di bagian orang yang bijaksana. Waktu saya dapat ayat ini, saudara berkata, Tuhan, please deh, saya tidak usah pakai diuji ya, tidak usah pakai disaringan, tidak usah pakai dimurnikan. Saya melekat aja kepada Tuhan. Tuhan katakan, tidak bisa. Justru itu ciri, tandanya, meterainya, apakah kamu tinggal di dalam aku. Karena orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan pasti mau tidak mau akan diracuni supaya apa? Makin berbuah. Ya, kalau yang tidak berbuah, ya tidak perlu diracuni. Yang tidak berbuah ngapain? Udah dipotong sekalian, buang. Ya tuh, kalau yang sudah tidak berbuah buat apa? Ya sudah, firman Tuhan katakan Yohanes 15, yang cara yang tidak menghasilkan buah dipotong menjadi kering untuk dimakan. Tapi yang masih berbuah justru makin diracuni. Itu sebabnya saya sering kali berkata kepada Tuhan, Tuhan, yang namanya proses pengujian, penyaringan, pemurnian tidak akan habis. Sampai kapan? Sampai Tuhan dapat kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Next, maka akan terjadi, saudara. Ini seleksi yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman. Wahyu 22 ayat 11, yang namanya surga dan neraka akan makin kelihatan. Bertetangga, saudara. Bertetangga. Kadang suaminya seperti surga, istrinya kayak neraka. Kadang tetangga sebelah, suami istri bicara satu kamar, yang satu kayak surga, satu kayak neraka. Suaminya kayak malaikat, istrinya ini, wah, malaikat maut. Ya, suaminya malaikat terang, istrinya malaikat maut. Itu seleksi. Itu seleksi. Tak bisa pindah, karena firman Tuhan mengatakan demikian. Dua orang tidur di atas ranjang, satu diangkat, satu ditinggal. Ya kan? Siapa itu? Orang yang tidur. Dua orang tidur di atas ranjang. Ya, suami istri lah. Suami istri. Dua orang di ladang sedang menghilang. Siapa itu? Orang ada yang punya pekerjaan dalam pelayanan. Satu diangkat, satu ditinggal. Ya, saudara dan saya, itu membuat firman Tuhan yang bahwa seleksi akhir zaman akan menyeleksi kita, mana yang orang yang siap ke surga, mana yang siap ke neraka. Next, ya, itu juga bicara Matius pasal 25, ya, di mana orang mulai akan dipisahkan. Seleksi akhir zaman. Kita pernah belajar apa bedanya domba dan apa bedanya kambing. Ya, orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, bukan hanya sedikit. Ya, banyak orang berkata, oh kalau kambing itu ada tanduknya, kalau domba tidak ada tanduknya. Oh ya, enggak, bukan masalah tanduk, bukan masalah tanduk. Kalau saudara belajar Matius pasal 25, apa bedanya kambing dan domba? Yang domba, firman Tuhan katakan orang
tapi orang yang hidup untuk Kristus. Makanya dia berkata seperti Paulus, hidup yang kuhidupi sekarang bukanlah untuk aku sendiri, tapi hidup yang kuhidupi adalah hidup untuk Kristus. Kalau aku masih hidup, itu artinya aku harus menghasilkan buah. Itu yang terjadi. Itu beda dengan kambing dan domba. Belajar dari kambing dan domba. Tidak pernah dibahas tentang tunduk dan tidak tunduk, saudara. Nanduk atau tidak nanduk, tidak. Yang dibahas tentang kambing dan domba adalah yang satu menjadi berkat, hidup tidak pernah untuk dirinya sendiri. Yang satu hidup untuk dirinya sendiri. Saudara dan saya, mari belajar, ya, mari belajar bahwa kerajaan Allah dan kerajaan dunia pun itu juga akan nampak bedanya sekali, saudara. Ya, nampak bedanya sekali. Next, ada lagi yang namanya seleksi yang kerjanya dibedakan mana? Mana itu gandum, mana itu ilalang. Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Loh, ternyata ada 2 macam benih yang ditabur. Kemarin Tuhan menabur benih gandum, malamnya si jahat menabur juga benih ilalang." Muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kami mau cabut ya yang ilalangnya." Tuhan ngomong, "Tidak usah, biarkan saja mereka tumbuh bersama-sama. Belum datang waktunya." Kapan waktunya? Tuhan bilang, akhir zaman. Kapan itu? Kalau sudah tumbuh, kayaknya tumbuh, dua-dua sama-sama tumbuh, tapi beda. Gandum dan ilalang jauh. Dalam halaman apa? Kita pernah belajar tentang kemah suci. Cirinya orang yang tinggal di dalam di halaman itu apa? Halaman ada 2 perabot, yaitu baptisan, kolam pembasuhan, dan misbah korban bakaran. Bicara tentang dosa melulu. Jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, minta ampun, jatuh dalam dosa lagi, ampunan lagi. Bicara pengampunan belum, tidak pernah mau masuk di dalam ruangan suci, apalagi ruangan suci. Ruangan suci, karena sepertinya terbatas, ruangnya kecil, tapi di dalamnya ada meja roti pertunjukan, kerinduan bicara akan firman Tuhan, dan berjamaah suci itu bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Yang ada yang namanya misbah dupa, pelita bicara tentang pelayanan, misbah dupa bicara tentang doa. Saudara dan saya, mari terus bertumbuh, ya, karena orang yang di halaman, orang-orang ini akan diberikan kepada orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Antikris. Ini orang yang tidak mau tumbuh. Orang yang tidak mau tumbuh, sudahlah begini saja cukup. Saudara dan saya, orang yang tidak mau tumbuh, panas enggak, tapi dingin juga enggak. Ya, firman Tuhan katakan lebih baik kamu pilih aja dah. Mau panas, panas sekalian. Mau dingin, dingin sekalian. Karena toh percuma kalau suam-suam kuku. Kenapa? Dimuntahkan. Suam-suam kuku dimuntahkan. Jadi jangan average, jangan rata-rata, tapi harus berani up. Ya, harus berani. Karena kalau di tengah-tengah sama juga aja, derivnya di bawah ikut dimuntahkan, ya, akan diinjak-injak. Halaman diberikan kepada antikris. Itu sebabnya di Wahyu pasal yang ke-11, ya, Wahyu yang ke-11, baik Allah diukur. Baik Allah diukur. Yang diukur bukan gerejanya, ya, yang diukur bukan gerejanya, tapi siapa yang diukur? Orang-orang di dalamnya, ya, orang-orang di dalamnya. Yohanes diberi sebatang bulu, ya, untuk ukur. Itu kitab Wahyu pasal 11. Untuk ukur, ya, belajar hari ini ukur hidup kita, ya, ukur hidup kita, kehidupan jasmani maupun rohani kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Yang jasmani, bagaimana rumah tangga kita, bagaimana pernikahan kita, bagaimana hidup kita sebagai seorang istri. Sudahkah didapati benar di hadapan Tuhan? Sudah benar belum? Bagaimana kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai seorang anak, mungkin sebagai seorang menantu, dalam pekerjaan, bagaimana hidup kita? Mungkin kalau kita seorang pengusaha, atau mungkin kita seorang karyawan, atau sebagai guru, atau apapun lah. Coba cek hidup kita, sudah betul belum? Sebagai pelayan Tuhan, juga kita sudah cek belum hidup pelayanan kita? Apakah sudah berkenan di hadapan
Tuhan, yang jasmani, yang rohaninya pun juga. Bagaimana jam doa kita? Bagaimana kerinduan kita akan Tuhan? Bagaimana kita memelihara hidup kita? Saudara dan saya, kita mesti terus bertumbuh. Lalu apa yang saudara dan saya harus perhatikan dalam menghadapi seleksi di akhir zaman? Ya, kita paham memberikan kita 3 kunci yang saudara dan saya harus miliki dalam menghadapi seleksi akhir zaman. Namanya seleksi, ya. Hati-hati. Kalau saudara pernah melihat audisi, yang namanya audisi itu seleksi. Ada yang gagal. Kalau gagal diapain dong? Suruh pulang. Dadah. Gitu. Suruh dadah. Suruh pulang. Yang lolos seleksi ikut. Jangan yang lolos seleksi jangan bawa dulu. Wah, saya lulus seleksi. Tunggu dulu. Akan ada seleksi yang berikutnya. Ada seleksi yang berikutnya. Lolos di seleksi berikutnya, masih ada seleksi yang berikutnya. Sampai kapan? Sampai didapati kita menjadi orang-orang yang lebih daripada. Lalu apa yang saudara dan saya harus siapkan? Ya, dalam menghadapi seleksi akhir zaman. Kita Wahyu memberikan kita 3 kunci. Ya, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10. Kalau saudara belajar kitab Wahyu pasal 13 mulai ayat pertama sampai ayat ke-11, itu bicara tentang binatang-binatang yang Tuhan mulai keluarkan. Itu bicara tentang antikris yang mulai dimunculkan untuk memurnikan gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan. Saya tidak sempat menjelaskan sekali lagi, itu bicara tentang 4 meterai dan 4 cakakala. Saya tidak bisa bahas di tempat ini saat ini. Nanti kita belajar lagi, pelajaran yang sangat penting, ya. Karena 4 binatang itu apa? Ya, 4 binatang itu beruang yang menggigit tulang rusuk di menggigit tulang rusuk di mulutnya. Itu bicara tentang hidup nikah yang dinajiskan. Ya, kemudian ada binatang-binatang yang lain. Saya tidak cukup waktu, ya. Tapi yang kita sedang bahas hari ini adalah bagaimana sikap kita menghadapi seleksi akhir zaman. Yang pertama, Wahyu pasal 13 ayat 10 dikatakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Apa yang saudara saya harus persiapkan menjelang seleksi akhir zaman? Yang pertama, miliki ketabahan dan iman dalam kita menjaga hidup dan urusan kita di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-5. Kalau 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 5, ketabahan dan iman dibutuhkan untuk apa? Saat kita menghadapi aniaya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ayat keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat kelima, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sampai dianggap layak menjadi warga kerajaan Allah. Siapa yang mau dianggap layak menjadi warga kerajaan Allah? Karena kamu itu nggak dilayakkan jadi warga kerajaan Allah. Jangan mimpi masuk kerajaan Allah, saudara. Nggak bisa. Dideportasi nanti kita. Kita bukan warga negara. Yang bisa tinggal di kerajaan Allah cuma hanya warga kerajaan Allah saja. Apa buktinya bahwa kita adalah warga kerajaan Allah? Kita punya ketabahan dan iman menghadapi aniaya. Dan itu akan kerjakan. Dan kita bisa hindari. Gereja Tuhan akan alami aniaya. Tetapi yang penting yang saudara dan saya harus miliki hari-hari ini adalah ketabahan dan iman. Apa sih ketabahan? Ketabahan itu kesanggupan, kemampuan menanggung aniaya, menanggung beban. Itu ketabahan. Itu ketabahan. Perlu. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah janji. Dia tak pernah janji hari kan panas. Tak pernah dia janji pasti ada hujan. Tuhan tidak pernah janji
matahari membuat kita haus, tapi Tuhan juga tidak pernah janji setiap hari ada hujan banjir. Tapi Tuhan izinkan kemalahan orang benar, kemalahan orang benar sedikit atau banyak? Banyak. Tetapi Tuhan akan meluputkannya. Amin. Tuhan akan meluputkannya. Apa yang meluputkan kita di tengah-tengah ini? Ketabahan dan iman. Sebab itu mari latih saudara. Itu sebabnya saya mengucap syukur di usia saya yang belum tua. Saya belum tua saudara ya. Saya masih muda ya, masih muda. Tapi Tuhan izinkan ada banyak masalah yang Tuhan izinkan harus saya alami ya, entah itu masalah pernikahan, entah itu masalah rumah tangga, entah masalah anak, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, apapun lah. Kenapa? Saya mengucap syukur. Dari kecil saya diizinkan Tuhan harus mengalami yang namanya masalah demi masalah. Ternyata yang Tuhan sedang izinkan itu membuat saya menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Di mana orang itu kuat? Ketika dia harus coba lihat ibu-ibu, kayaknya lemah tapi kuat. Yang namanya gendong anak, kalau anak sudah sakit, gendong semalaman kuat nggak? Gitu. Wah kuat itu nggak pakai tidur. Gendong anak terus, wah, pakai berdiri jalan ke sana jalan ke sini loh, kok kuat ya? Padahal kalau kita pada anaknya, wah mungkin beratnya 25 kilo, 15 kilo, kuat itu. Tapi coba kita ngangkat beras, ngangkat beras 15 kilo, 10 kilo aja sudah, mau apa? Kadang ngangkat galon itu, galon itu sih, ibu tidak pakai, loh padahal ngangkat, gendong anaknya, anak itu lebih berat loh. Gendong kemana-mana kok yang kuat ya? Kenapa? Ketabahan dan iman muncul dari mana? Kasih, ya kasih. Tapi itu mari belajar, miliki orang, menjadi belajarlah. Kalau Tuhan izinkan ada masalah pergumulan itu mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Mau jadi kuat? Latih otot-otot iman kita. Ya, masalah boleh datang, tapi mari berkata, hei masalah, di manakah sekatmu? So aku dalam segala perkara akan didapati menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Masalah apapun lah saudara. Ya. Yang kedua, Wahyu pasal 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangannya adalah bilangan seorang manusia. Bilangannya adalah 666. Wahyu Yesaya 33 ayat 6. Ya, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan ialah harta benda Sion. Jadilah orang-orang yang punya hikmat yang daripada Tuhan. Belajar menjadi orang yang berhikmat, yang mengerti apa yang maksudnya hikmat, mengerti yang Tuhan mau, mengerti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, itulah hikmat. Supaya kita mengerti, ya, hikmat itu menyelamatkan kita. Hikmat itu menyelamatkan kita. Yang ketiga, Wahyu pasal 14 ayat yang kedua. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti peraturan Allah dan iman kepada Yesus. Ketabahan dan iman, hikmat dan kebijaksanaan, ketekunan dan iman. Gak bisa cuma hanya 1-2 tahun, 10-20 tahun. Yang namanya tekun itu sampai kapan? Ya sampai ujung. Itu tekun. Tekun sampai ada hasilnya. Belum berhasil, yang kerjakan. Tetap kerjakan. Saya sudah berdoa sampai belum bertobat, ya tetap kerjakan. Itu tekun. Butuh sebuah ketekunan, ya, butuh sebuah ketekunan di akhir zaman ini. Karena Ibrani pasal 10 ayat 35 katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena ada banyak orang berkata, oh saya sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini dan itu, tapi saya belum terima yang dijanjikan Tuhan. Apa saya harus tetap lakukan? Tetaplah lakukan.
Sampai kapan? Sampai kamu terima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tapi yang Tuhan mau adalah setiap hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Saya berdoa setiap saudara dan saya di dalam menghadapi seleksi di akhir zaman, tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang didapati Tuhan tidak dianggap layak menjadi warga kerajaan Allah. Saya berdoa biar anugerahnya dan perjanjiannya, kuasa darahnya, perkenanannya yang menjamin kita memiliki ketabahan dan iman. Saudara dan saya didapati tetap berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan. Saudara dan saya didapati tetap tekun mengerjakan dengan iman. Mari percaya Tuhan akan datang membawa saudara dan saya masuk di dalam kemuliaan. Mari lihat sini pemain musik maju. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Sebab tidak ada satu yang sembunyi di hadapan Engkau yang Maha Tahu. Dan mari lihat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita mengasihi Tuhan, selama kita tetap tinggal di dalam Tuhan, selama kita tetap tinggal dalam perkenanannya, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, memegang perjanjian, taat, memelihara iman, maka mari percaya engkau akan lihat kebaikan Tuhan di sepanjang hidupmu. Mari bangun berdiri bersama-sama. Lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus. Engkau yang menilai hidup kami Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Selidiki aku,
berkata biar senantiasa kita tetap setia mengiring Tuhan. Ada banyak kegagalan, kelelahan, kelemahan yang hari-hari ini kau alami, tetapi Tuhan berkata, bangkitlah. Aku yang memegang dengan tangan kanan, aku yang akan menuntut engkau. Ketika engkau memberikan dirimu dan engkau berkata, Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi, aku mau lebih setia lagi. Kalau memang itu sudah orangnya, mari taruh kedua tanganmu di dada. Biar kami mengikuti setiap janji firman-Mu. Kami berkata ya dengan engkau Tuhan. Kami jawab ya dengan engkau Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 ya Tuhan. Jawab ya, ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 ya. Biar kami sepakat dengan hatimu. Kami ya dengan apa setiap firman-Mu yang kau sampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu dan kami berikan yang terbaik yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Langsung kembali kita akan kembali kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, bisa memberikan persembahan lewat GKI Indonesia Hidup. Dan juga saya sampaikan nanti tanggal 20 kita akan melakukan sekali lagi memberikan berkat kepada Bapak tukang becak. Kenapa? Karena satu kali saya mendapat WA grup dan kemudian satu bapak tukang becak tidak bisa makan 3 hari. Dia pergi ke toko, dia ambil dan kemudian ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Maksudnya supaya dihukum, ternyata justru sebaliknya. Pak polisinya justru memberikan beras bukan sembako. Hari itu saya tergerak dan berkata, kita mau buat lagi. Dan puji Tuhan, terima kasih buat jemaat GKI Indonesia yang sangat merespon sekali bahwa sebagian besar mereka sudah ambil bagian, sudah hampir 240 kalau nggak salah ya. Kita akan terus bergerak, hingga 300 masker kita sudah tersedia. Kemudian juga kita akan bawa sekali lagi ke pasar yang ada di Kota Gresik, 2 pasar, 1 Sentolang, 1 pasar besar, dan tidak kemudian di tempat-tempat yang lainnya untuk memberikan makan untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kiranya tidak berlimpah
Maranatha, tidak ada yang benar terpotong, semua mengalami Kristus tadi yang percaya bersama berkata, amin. Salam Yesus.